sini saya akan bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian format-format butir soal. Jadi format-format butir soal merupakan aspek penting dalam penilaian pendidikan. Format yang tepat dapat meningkatkan kualitas dan validitas penilaian serta memastikan bahwa soal mengukur kompetensi yang diinginkan dengan akurat. Tujuan adanya format butir soal adalah yang pertama memahami prinsip dasar butir soal dengan baik dan benar, dan efektif. Yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik, kelebihan, dan kelemahan berbagai format soal. Yang ketiga adalah menganalisis strategi pengurutan butir soal dalam sebuah tes dan memberikan pemahaman tentang penerapan berbagai format soal. Dalam penilaian format-format butir soal itu terdapat dua jenis tes. Yang pertama tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif ini nilainya sama meskipun diperiksa oleh orang yang berbeda. Contohnya pilihan ganda. Sedangkan tes subjektif jawabannya lebih beragam dan bergantung pada interpretasi penilai. Jadi nilai yang diberikan bisa berbeda-beda antar penilai. Contohnya esai dan uraian. Bahkan dalam esai pun ada yang mudah dinilai secara objektif, misalnya pertanyaan dengan jawaban faktual yang jelas. Dan ada juga yang sulit dinilai secara objektif, misalnya pertanyaan yang menuntut opini atau analisis. Panduan-panduan umum penulisan butir soal itu yang pertama, pilih butir soal yang langsung mengukur hasil belajar. Yang kedua, gunakan bahasa yang lebih jelas dan pastikan hindari jebakan dan isyarat yang tidak relevan. Nah, yang ketiga adalah sesuaikan tingkat kesulitan dengan kemampuan peserta didik. Nah, selanjutnya format-format butir soal pada umumnya itu terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama adalah pilihan ganda. Format pilihan ganda adalah salah satu format tes yang paling umum digunakan saat ini. Mempunyai beberapa keunggulan namun juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap tebakan. Nah, unsur-unsur format pilihan ganda adalah yang pertama itu pokok soal atau disebut dengan stem. Yang kedua adalah alternatif atau option atau choice yang terdiri dari jawaban yang benar atau yang terbaik dan distraktor atau pengalihan. Nah, contohnya adalah katabtu risalatu di titik. Nah, jawabannya A hatifun, B televisiun, C radio, dan D qalami. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat hatifun ini merupakan stem, yaitu jawaban yang hampir mendekati kepada benar tapi masih kurang tepat. Sedangkan televisiun dan radio itu merupakan pengalihan. Dan qalami itu merupakan jawaban yang tepat, karena katabtu risalatu bil qalam, saya telah menulis dengan pulpen gitu. Nah, selanjutnya adalah panduan butir soal pilihan ganda. Yang pertama, mengukur hasil belajar yang penting. Yang kedua, mengemukakan satu masalah saja dalam pokok soal. Dan yang ketiga, bahasa yang jelas dan sederhana. Yang keempat, tempatkan kata yang efektif pada pokok soal. Contohnya, ma huwa ismun syarah. Jadi dari situ bahasanya sudah jelas, dan dari situ kita dapat mengukur kemampuan siswa tentang tentang penguasaan media terhadap isim isyarah gitu. Nah, selanjutnya itu memastikan jawaban mutlak benar. Selanjutnya lagi membuat semua alternatif jawaban yang konsisten dengan pokok soal menurut kaidah bahasa. Contoh, al-kitabu jadidun. Pernyataan tersebut merupakan kalimat titik-titik. Nah, yang A idhofah, B badal, C bisa jadi misalkan taukid ataupun D naat. Jadi al-kitabu jadidun. Nah, jadi jelas di situ al-kitabu jadidun adalah sama-sama makrifah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tapi yang perlu kita bahas di sini Alkitabu Jadidun itu ketika itu membahas masalah ilmu nahwu, maka jawabannya itu juga masih mencakup ilmu nahwu gitu. Jadi masih konsisten pada satu
pembahasan dalam satu soal. Nah, dan poin selanjutnya, tempatkan jawaban benar dengan cara acak untuk menghindari pola yang mudah ditebak atau oleh peserta didik. Dan yang terakhir, instruktur harus dirancang agar terlihat benar dan menarik bagi murid yang tidak menguasai materi. Nah, lanjut, format butir soal yang kedua yaitu format benar salah. Jadi format benar salah adalah jenis soal yang meminta peserta didik untuk menentukan apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Soal ini biasanya terdiri dari pernyataan yang jelas dan singkat, diikuti oleh dua pilihan jawaban benar atau salah, sahih atau khata. Nah, kelebihan format benar salah ini, yang pertama mudah dibuat dan diberikan, yang kedua peserta didik dapat dengan cepat menyelesaikan soal, dan yang ketiga dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat mengukur kemampuan berpikir kritis dan analitis, dan dapat memungkinkan peserta didik untuk menebak jawaban, karena dari soal itu kan kita siswa itu tidak dituntut untuk berpikir kritis gitu, karena istilahnya disuruh kasih pendapat apakah jawaban ini soal pernyataan ini benar ataupun salah gitu. Nah, poin-poin dalam penulisan benar salah, yang pertama adalah ide sentral. Jadi setiap pernyataan harus memiliki satu ide atau ide utama yang jelas gitu. Yang kedua adalah kesederhanaan. Jadi pernyataan harus singkat dan menggunakan kosakata serta struktur kalimat yang mudah dipahami. Dan selanjutnya adalah kejelasan kebenaran. Jadi susun pernyataan dengan cara yang membuat kebenaran atau kesalahan yang jelas. Yang selanjutnya adalah hindari negatif. Jadi gunakan pernyataan positif dan hindari penggunaan negatif serta negatif ganda. Selanjutnya adalah sumber pendapat. Jadi jika menyatakan pendapat, pastikan untuk mencantumkan sumbernya. Dan yang terakhir adalah hindari isyarat tak perlu. Contoh soal benar salah itu misalkan berikan tanda centang pada kalimat yang benar dan tanda kali pada kalimat yang salah. Misalkan hiya Ahmadun. Dari segi bahasa, dari segi arti, hiya Ahmadun ini adalah kalimat yang benar. Dia adalah Ahmad. Tapi jika kita analisis dari segi nahwu itu salah gitu. Karena hiya itu untuk muannas, sedangkan Ahmadun itu muzakkar. Jadi kalimat itu dinyatakan salah gitu. Dan contoh kalimat benar itu misalkan huwa Ahmadun ataupun hiya Fatimatun gitu. Kalau hiya Fatimatun itu sudah benar ya, karena muannas dengan muannas. Sedangkan kalau Ahmadun berarti huwa Ahmadun gitu. Di sini saya Nabila Ardi akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu format menjodohkan. Format menjodohkan adalah teknik evaluasi yang meminta peserta didik untuk mencocokkan dua kelompok informasi yang memiliki keterkaitan. Format menjodohkan digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dengan menghubungkan konsep yang berpasangan. Hal-hal berikut yang harus diperhatikan dalam menulis tes format menjodohkan. Yang pertama, memasukin materi yang seragam dalam setiap butir soal menjodohkan. Yang kedua, usahakan agar butir soal singkat dan tempatkan pilihan jawaban di sebelah kiri ataupun di bawah. Yang ketiga, bedakan jumlah butir soal dengan jawaban, yakni jumlah jawabanmu lebih banyak. Yang keempat, tempatkan jawaban dalam urutan abjad atau angka. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai ketentuan penjodohan dan nyatakan bahwa pilihan jawaban hanya boleh dipilih sekali, dua kali, maupun tidak sama sekali. Yang terakhir yaitu usahakan semua butir soal dan pilihan jawaban berada pada halaman yang sama.
Contohnya yaitu menjodohkan istilah dengan definisi dalam pelajaran. Yang kelima yaitu format menyusun. Format menyusun adalah bentuk soal yang mengharuskan peserta didik menyusun informasi secara logis atau berurutan. Format menyusun digunakan dalam asesmen untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap urutan logis ataupun proses. Contohnya yaitu menyusun langkah-langkah percobaan ilmiah dalam urutan yang tepat. Yang juga ada format merubah. Format merubah berarti mengubah suatu bentuk, struktur, atau sifat sesuatu menjadi bentuk yang lain. Dalam bahasa Arab, berubah dapat berkaitan dengan perubahan kata, struktur kalimat, atau makna dalam komunikasi, dan terjadi dalam bentuk struktur atau makna. Contohnya yaitu membeku menjadi es, mencair menjadi uap. Begitu pula bahasa atau konsep bisa berubah. Ada juga format melengkapi. Format melengkapi adalah bentuk soal yang mengharuskan siswa-siswi mengisi bagian kosong dalam kalimat, paragraf, pernyataan. Biasanya digunakan dalam mengukur pemahaman konsep, hafalan, fakta, dan keterampilan bahasa. Jawabannya itu bisa subjektif tanpa konteks yang jelas. Contohnya dalam bahasa ini mirip dengan mengisi kata yang hilang dalam lirik lagu atau cerita. Sekian dan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi format butir soal mengenai dikte. Metode Imla disebut juga metode dikte atau metode menulis, di mana guru membacakan acara pelajaran dengan menyuruh siswa mendikte atau menulis di buku tulis. Dan Imla dapat pula berlaku di mana guru menulis materi pelajaran Imla di papan tulis dan setelahnya diperlihatkan kepada siswa. Maka materi tersebut dihapus dan menyuruh siswa untuk menuliskannya kembali di buku tulisnya. Kemudian ada format close. Format close adalah suatu soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan mengisi kalimat-kalimat yang lengkap. Tujuan dari format close adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami struktur kalimat, mengidentifikasi kata-kata yang tepat untuk kalimat, dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Kemudian, terdapat format mengenali kesalahan. Yaitu format mengenali kesalahan adalah suatu jenis soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam kalimat atau teks. Tujuan dari format ini adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam ketentuan teks. Yang kedua, memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Dan terakhir, mengembangkan kemampuan berbahasa dan menulis yang benar. Terakhir, ada pengurutan butir soal. Pengurutan butir soal adalah proses mengatur urutan soal-soal dalam sebuah tes untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengurutan butir soal adalah untuk meningkatkan validitas tes, meningkatkan reliabilitas tes, mengurangi kesulitan tes, dan meningkatkan motivasi siswa. Baik, ini saja dari saya. Baik, saya di sini akan membacakan dua pertanyaan dari teman kita. Yang pertama ada pertanyaan dari Rahmanian, yaitu apakah keunggulan dan kelemahan dari masing-masing format butir, soal pilihan ganda, benar salah, format menjodohkan, dan menyusun. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmaniar. Jadi, keunggulan soal pilihan ganda adalah mudah dipahami, dapat mengukur berbagai kemampuan, mencakup cakupan materi yang luas, dan fleksibel. Sementara kekurangannya itu rentan mudah ditebak karena soal dan jawabannya itu sudah tertera di situ. Nah, dan kemungkinan membutuhkan banyak waktu untuk membuat soal. Kemudian, keunggulan soal benar salah, yang pertama mudah dibuat dan dinilai, yang kedua efisien dalam waktu, dan yang ketiga cocok untuk mengukur pemahaman faktual. Sementara kelemahannya itu kemungkinan menebak jawaban, hanya mengukur pemahaman sederhana, dan kurang efektif dalam mengukur pemahaman konseptual yang kompleks. Nah, selanjutnya keunggulan soal menjodohkan, yang pertama efisien dalam waktu, mudah dinilai, dan cocok untuk mengukur kemampuan asosiasi.
Dan kelemahan soal menjodohkan itu adalah kemungkinan menebak jawaban, terbatas pada pengukuran kemampuan asosiasi, dan membutuhkan perencanaan yang cermat dalam menyusun. Yang terakhir adalah keunggulan soal menyusun. Yang pertama adalah mengukur kemampuan berpikir urut. Yang kedua lebih kompleks daripada soal benar salah atau menjodohkan. Yang ketiga adalah menghindari kemungkinan menebak. Itu keunggulan. Sedangkan kelemahannya sulit dinilai, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengerjakan, dan kurang efektif untuk mengukur pemahaman konseptual yang luas. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari teman kita Nida, yaitu apa yang dimaksud validitas soal dan bagaimana memastikan suatu soal itu memiliki suatu soal yang baik. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Nida, yaitu validitas soal. Validitas soal adalah sejauh mana suatu butir soal benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan pembelajaran. Dan cara memastikan suatu soal memiliki validitas yang baik, yang pertama ada validitas isi. Validitas isi ini ada soal harus sesuai dengan indikator pembelajaran. Ada juga yang kedua validitas konstruksi, yaitu soal harus mengandung unsur analisis, bukan hanya hafalan. Yang ketiga ada validitas empiris, yaitu diuji secara statistik menggunakan uji validitas, misalnya kolerasi person produk penggunaan. Dan yang terakhir ada konsistensi penulisan, yaitu bahasa